selamat datang. Terima kasih. Warga Tegalwaru sangat bahagia sekali kehadiran Bapak. Mudah-mudahan kehadiran Bapak banyak makna untuk masyarakat Tegalwaru yang sudah antusias sekali. Sudah banyak rencana, Pak. Di dalam hati sudah banyak rencana itu. Bapak Ibu ini yang saya akan menyampaikan gini, kalau Bapak datang akan gini, akan gini. Mungkin sudah banyak sekali yang akan disampaikan karena Bapaknya datang. Dan dengan gembira sekali, dengan antusias sekali, mudah-mudahan masa reses Bapak yang dijadwalkan di Tegalwaru ini bisa membawa makna yang banyak. Harapan saya di acara ini kita membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang solutif, komunikasi yang tidak keluar dari apa yang dikatakan dengan substansi dari acara ini. Saya yakin pasti ini banyak yang sudah menyiapkan suatu pertanyaan. Kalau kata bahasa Sundanya mau sasahduknya, ibarat budak kakolotnya, ibarat murid ka guru, lamun ieu mah ibarat rakyat ka wakil rakyat. Mangga nanti ada waktunya dipertanyakan. Tapi satu juga yang harus kita ingat bersama, kita ini dewan, bukan dewa. Dewa, bukan dewa. Dewan. Jadi tentu saja ada batasan kemampuan, ada juga kekurangan. Nah, disinilah yang sama-sama kita jalin komunikasi yang baik. Mudah-mudahan harapan kita bersama ketika kabupaten, kota, provinsi, dan pusatnya bergabung seperti ini bisa lebih bersinergi, bisa lebih berselaras, sehingga pembangunan di Tegalwaru, di Kecamatan Ciampea, dan Dapil 4 pembangunannya terus meningkat. Reses ini adalah kerja dewan yang bisa dilihat secara harfiah. Jadi kalau misalnya kita sering lihat di TV, DPR untuk bicara karena memang kerja dia, kalau kita tahu artinya parlemen, parle itu adalah bicara atas nama rakyat, penyambung lidah rakyat. Memang itu adalah kapasitas Pak Fadlizon yang sering muncul di televisi untuk bicara atas nama rakyat. Nah, kerja-kerja dewan seperti bicara itu yang sering kita lihat itu kan kadang-kadang juga banyak kalangan yang melihat itu terlalu sulit, tidak terlalu komunikatif karena bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa langsung mempertanyakan berbagai hal dari pembicaraan beliau. Tetapi kerja dewan yang kedua itu amanat undang-undang adalah reses. Reses itu turun ke bawah, turun kepada konstituen sesuai dengan undang-undang bahwa DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu bertanggung jawab pada konstituennya di dapilnya masing-masing. Dan ini bagian dari kerja anggota DPR yang bisa dirasakan secara harfiah dan bisa dilihat secara harfiah oleh masyarakat pemilihnya. Tahun depan anggota dewan yang 8 orang ini dari Dapil 4 berkumpul bersama di satu tempat di kantor kecamatan atau di mana difasilitasi oleh kecamatan. Di situ tolong dimanfaatkan oleh para kepala desa aspirasi dari LPE, pemuda, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Karena di situ akan menjadi dasar prioritas yang akan dijadikan salah satu rujukan rencana pembangunan 1 tahun. Saya sebagai pimpinan di DPRD itu yang mengkonsep bagaimana reses dijadikan salah satu bahan untuk pembangunan, bukan bagian, tapi bahan pembangunan. Jangan di pertengahan pembahasan APBD baru memasukkan program tingkat desa, masyarakat, itu tidak akan diakomodir. Jadi kalau nanti Bapak Rizky reses, tolong Pak Rizky juga umumkan kepada teman-teman aspirasinya mulai dimasukin. Terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk bersilaturahim di tempat yang sangat indah ini di Tegalwaru, Ciampea. Jadi ini satu hal yang sangat membanggakan kita. Terima kasih kepada Pak Sadiman juga memenangkan juga di Tegalwaru ini kalau tidak salah 80% ya Pak ya.
80%. Dan sebagai anggota DPR, wakil ketua DPR yang mewakili Dapil 5 Jawa Barat, jadi saya satu-satunya yang mewakili Jawa Barat di pimpinan DPR nih sekarang ini. Saya punya tugas akhirnya juga ya terutama untuk Dapil Bogor juga, sehingga kalau ada program-program untuk wilayah Bogor, saya harus membawa utamanya juga ke Dapil. Dan begitu juga di provinsi, Saudara Riki, di kabupaten ada Saudara Iwan dan Saudara M. Rizky harus memprioritaskan ke Dapil masing-masing. Pemerintahan baru kita ini banyak sekali harapan-harapan, tetapi juga kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang mungkin agak kurang menguntungkan, seperti misalnya kenaikan BBM. Saya ini sudah keliling, ada beberapa ya masalah kenaikan BBM. DPR kita mau memprotes soal kenaikan BBM ini karena kenaikan BBM ini timingnya tidak tepat, yaitu di saat harga BBM di seluruh dunia turun, ya harga minyak dunia turun. Tapi di Indonesia satu-satunya yang naik. Yang kedua juga masalah listrik. Kita juga menolak, ya saya juga menolak akan ada kenaikan listrik 1.300 watt, ya yang 1.300 watt karena ini baru migrasi dari yang 900 watt kemarin. Kemudian beberapa kebijakan yang seperti itu banyak kita tolak. Sampai kita juga melihat masalah kurikulum ya 2013 yang membingungkan, masalah-masalah lain. Kalau kebijakan itu bagus pasti kita dukung. Jadi kita ini bukan asal nolak atau asal dukung, semuanya rasional. Mana yang bagus bagi rakyat kita dukung, mana yang merugikan rakyat ya kita harus koreksi. Kira-kira begitulah sikapnya sikap di Partai Gerindra, juga arahan dari Pak Prabowo seperti itu. Dan juga karena Pak Prabowo selalu mengingatkan kita ini katanya bukan politikus, bukan politisi, tapi pejuang politik. Pejuang politik itu adalah kita memperjuangkan sesuatu, ya, memperjuangkan sesuatu yang baik dengan jalan politik. Jadi demikian Ibu-ibu dan Bapak-bapak, hadirin sekalian, saya kira itu saja dari saya. Saya ingin juga mendengar aspirasi dari Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Saya insya Allah akan terus berjuang untuk membela kepentingan masyarakat, khususnya juga di Dapil 5 Kabupaten Bogor. Lahan pertanian sumber daya manusianya kan dari pertanian ya Pak ya. Sekarang kan kita desa nggak bisa menolak kebijakan dari atas ya, kalau lahan pertanian kita bisa digusur kan jadi perumahan. Nah, sedangkan sumber daya manusia itu pertanian. Makanya sekarang kan karena udah jadi perumahan-perumahan, jadi banyak pengangguran gitu Pak. Karena mohon gitu kalau yang lahan pertanian itu apa nggak bisa ada kebijakan itu jangan dijadikan perumahan. Jadi solusinya sekarang banyak pengangguran itu apa mata pencahariannya gantinya gitu, sedangkan sumber dayanya kan pertanian. Apalagi mungkin ada satu tentang kesehatan Pak ya. Ini adalah efek daripada kenaikan BBM dan pemerintah menerbitkan BPJS untuk meringankan masyarakat. Tapi BPJS itu bayar Pak, ya. Bagi masyarakat yang berpenghasilan besar itu nggak jadi, yang mempunyai pekerjaan tetap seperti buruh itu nggak jadi masalah Pak. Tapi bagi pekerja serabutan, kalau mereka punya keluarga 6 berarti kali 25.000 terkecil, berarti 150.000. Jangankan buat bayar 150.000 Pak, buat mencari makan juga sulit. Nah, jadi yang saya harapkan adalah apa nggak bisa pemerintah daripada ngawur-ngawur begitu bikin rumah sakit untuk khusus orang miskin Pak, dengan fasilitas yang memadai. Jangan mentang-mentang kami orang miskin masuk ke rumah sakit mentang-mentang nggak bayar diabaikan Pak gitu. Kita mau ubah itu Pak, jadi kesehatan gratis untuk rakyat miskin itu ada. Ya tapi karena yang menang ya kita harus wayahna lah ya. Wayahna ulah gini ya. Jadi ini kita kemarin sudah melihat itu. Harusnya BPJS ini bisa kita koreksi karena amanat dari Undang-Undang Kesehatan 5% dari APBN itu harusnya untuk kesehatan. Kalau 5% kasarnya itu dari APBN itu kan sekitar 100 triliun.
dengan angka 25 triliun sampai 40 triliun bagi kesehatan rakyat, sebenarnya ini bisa menjadi jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 25 sampai 40 triliun, itu berarti hanya separuh dari 5%, hanya 2,5% saja. Jadi kemarin kalau rencananya kalau Pak Prabowo menang itu ini yang mau kita ajukan, Pak. Tapi karena tidak menang ya kita dengan BPJS yang ada sekarang, ya mudah-mudahan ini juga bisa kita laksanakan lah, Pak. Yang penting kita harus meningkatkan sekarang ini income masyarakat dulu, dan ini memang agak sulit. Kemudian soal pertanian, infrastruktur, saya kira kita sudah ada program-programnya. Mungkin kalau ada secara spesifik kita bisa bawa nanti ke provinsi atau ke pusat atau ke kabupaten. Saya kira ini kita bisa jadi saluran. Jadi anggota dewan ini bisa diperalat, Pak. Kita ini alat rakyat, gitu ya. Jadi bisa diperalat. Tapi juga harus ada yang mendorong, yang menjemput bola. Nggak bisa dari kita. Yang paling tahu masalah adalah orang yang ada di situ. Kemudian jaringan irigasi juga begitu. Kalau ada program-program peternakan, perikanan dan lain-lain, saya kira banyak nih program itu di provinsi ya. Saudara Riki juga sudah banyak bawa program itu. Saya kira itu juga bisa menjadi nanti kita bawa ke tempat-tempat terutama ya yang bisa menjadi yang membutuhkan dan juga ya yang milik Gerindanya banyak lah kira-kira ya. Kemudian berikutnya juga soal lahan pertanian. Saya yakin bahwa ini juga menjadi masalah di mana-mana. Tapi pada dasarnya sudah ada undang-undang lahan abadi nanti. Ya, jadi mungkin tinggal itu hanya perda saja lah. Kalau tidak salah di beberapa daerah lahan itu untuk perumahan itu hanya bisa dibangun 20% atau 30%. Saya tidak tahu di Kabupaten Bogor ini bagaimana. Tapi saya kira ini perlu dorongan aja nanti ke DPRD Kabupaten. Saya kira ini sekaligus azan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian atas masukan dan aspirasinya. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain juga kita akan silaturahim lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh masukannya dan khususnya kepada tuan rumah Pak Haji Sadiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samenta pamulang tarima ikhlas ridho korban